Baik, Bu. Oke, untuk memulai pelajarannya kita berdoa dulu ya. Setelah silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sepertinya kurang semangat, kita speaking dulu ya. Ya, Bu. Kita tepuk semangat. Berdiri semua. Kalian ikutin ibu ya. Oke, Bu. Kalau ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Oke, Bu. Oke, tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Udah. Oke, kita absen dulu ya. Mutia Sabrina, Mutia Salma, Hadir, Bu. Ilwani, Hadir, Bu. Gusti Lara, Maharani. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir? Ada, Bu. Gusti kenapa? Sakit, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk ibu harap semua anak-anak semua memahami apa itu batik dan alat dan bahan untuk membuat batik. Boleh dihapus dulu, Nanda? Ya. Jadi kita belajar tentang ada yang tahu nggak batik tulis itu apa? Jadi batik tulis itu merupakan salah satu karya seni kria tradisional Indonesia yang dibuat secara manual menggunakan alat yang namanya canting. Prosesnya itu kita membuat sketsa dulu ya tentunya. Jadi yang pertama kita harus membuat sketsa. Kedua yaitu lalu mencanting. Pewarnaan. Ibu ada contoh batik. Menurut Ananda semua ini batik apa? Batik tulis. Ya, benar sekali. Kenapa bisa dikatakan batik tulis? Karena pengerjaannya dibuat menggunakan batik secara manual. Ya. Jadi kita kesannya itu terlihat tidak simetris ya, karena dia dibuat secara manual menggunakan canting tradisional. Ada juga canting elektrik. Nah, canting itu bagian dari alat. Nah, canting itu seperti ini. Bisa dilihat semua? Nah, ini salah satu canting elektrik. Jadi alat yang digunakan itu seperti
canting, lilin malam, pewarna. Pewarna itu ada dua jenis, ada naphthol dan remazol. Nah, kainnya itu seperti ini ya. Kain mori itu seperti ini. Warnanya itu seperti ini. Dia tubuh ya. Dan malam itu jadi alat dan bahan yang digunakan dalam batik itu seperti canting, lilin malam, kain mori, pewarna, dan juga proses pembuatannya itu membuat sketsa yang sudah dituliskan di situ, lalu mencanting, memindahkan sketsa dulu, lalu kita mencanting dan pewarnaan dan pelorotan untuk menghilangkan malam. Jadi siapa yang bisa menyebutkan tadi apa aja alat untuk membuat batik? Ya, silakan. Alatnya tuh ada canting, terus ada gawangan, wajan, terus kompor, sama bantul atau pemberat agar kain kering. Ya, benar sekali. Tangan. Siapa yang bisa menyebutkan apa tadi batik itu? Yang sudah dijelaskan. Apa? Jadi batik tulis itu adalah karya seni pria tradisional yang dibuat secara manual dengan seperti yang sudah dibuatkan tadi. Yang pertama kita harus membuat sketsa. Jadi sebelum kita memulai sebuah pembuatan batik itu kita harus membuat sketsa. Kita harus menentukan dulu kita mau bikin apa, polanya seperti apa agar tidak asal-asalan. Lalu setelah kita sudah membuat sketsa, kita akan memindahkannya ke kain. Kain yang sudah ibu kasih lihat tadi, ini ibu bawa yang kecil aja ya. Jadi kita pindahkan, kita torehkan lagi sketsa yang kita buat itu ke kain ini. Jadi setelah sketsanya sudah dipindahin, kita waktunya untuk mencanting. Nah, canting itu ada yang seperti Rani sebutkan tadi. Cantingnya itu kan ada yang tradisional. Ini cantingnya itu canting elektrik. Jadi kita perlu mencolokkan saja. Kalau untuk canting yang Maharani tadi sebutkan, itu harus dipanaskan dulu lilin malamnya ini di dalam wajan. Jadi dipanaskan dulu agar dia mencair, lalu kita mulai untuk mencanting. Setelah kita mencanting, kita sudah boleh memulai pewarnaan. Jadi sebelum sesudah mencanting kita menggunakan pewarna. Kita menggunakan pewarna remazol. Jadi seperti ini ya yang ibu bawa. Jadi kita menentukan warna yang kita buat itu seperti apa. Misalnya kita membuat bunga. Bunga itu identik dengan warna apa? Merah. Ya, merah.
Ada lagi? Kuning. Ada lagi? Oh, ibu lupa ya di sini. Ada apa lagi? Jadi setelah kita membuat pewarnaan, kita ada yang namanya mewater glass. Water glass ini seperti pengunci warna agar warna yang kita sudah buat ke kain itu tidak tercecer ataupun luntur. Jadi dikasih water glass, lalu kita kalau misalnya water glass sudah kering, kita merebus kain tersebut jangan terlalu lama ya, cukup hanya 3-5 menit aja. Kalau dirasa lilinya sudah hilang, yang itu yang dinamakan pelorotan. Baik, siapa yang bisa menyebutkan apa itu batik tulis? Siapa? Baik, dia. Karya seni kriya, Bu. Ya, karya seni kriya tradisional yang dibuat secara manual menggunakan Cair. Siapa yang bisa menyebutkan tata caranya, menjelaskan ini? Siapa yang bisa? Nilwani bisa. Silakan Nilwani. Tata caranya pertama Bu membuat sketsa. Ya. Nah, yang kedua memindahkan sketsanya. Yang ketiga mencanting Bu. Dan yang keempat pewarnaannya. Yang kelima water glassnya Bu. Dan yang terakhir pelorotan Bu. Ya, aplaus temannya. Baik, kita bisa simpulin batik tulis itu adalah karya seni kriya tradisional yang dibuat secara manual menggunakan alat yang namanya canting. Jadi ada yang namanya tata cara membuat batik. Jadi kita tidak bisa asal-asalan ya membuat batik. Yang pertama kita harus membuat sketsa. Yang kedua memindahkan sketsa, dan ketiga mencanting, lalu pewarnaan, lalu mewater glass dan pelorotan. Baik, apakah Anda semua sudah paham? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Baik, sepertinya pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Iya Ibu. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Anda semua yang sudah ikut berpartisipasi. Iya Ibu. Habis ini kelasnya apa? Grafis. Grafis ya. Iya Bu. Hati-hati, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam